Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung, opa dan oma, para frater, suster, bruder, para romo, dimanapun saudara-saudari berada, kita berjumpa kembali. Syukur bahwa meskipun situasi dunia saat ini dengan COVID-19 yang semakin naik, tetapi kita berharap bahwa kita pun boleh tetap dalam situasi dan suasana batin yang baik sehingga mampu memulihkan keadaan kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Ia selalu hadir mendampingi dan menyertai. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-6, hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kita terima dari kemurahan-Nya. Dan hari ini dari Mazmur 31 ayat 3 sampai 4 mengundang kita untuk memuliakan Tuhan. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat, sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku. Demi nama-Mu Engkau akan membimbing dan menuntun aku. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Inspirasi permenungan kita dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi anak manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, yang putri, yang kakung, para romo, suster, frater, bruder, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Dua kata yang muncul berkali-kali dari bacaan yang kita dengarkan ini adalah berbahagialah dan celakalah. Bagi saya, kata berbahagia dan juga kata celaka, dua kata ini diulang dengan penekanan yang Yesus inginkan bagi setiap kita. Dan tentunya kebahagiaan atau sesuatu yang membahagiakan adalah maksud dan harapan semua kita manusia. Kebahagiaan yang sejati tentu adanya bersama dengan Tuhan, atau kebahagiaan yang kekal menurut Thomas Aquinas. Dan tentu kebahagiaan yang semestinya adalah kita boleh merenungkan dan
melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang Allah lakukan. Dan lebih dari itu adalah bagaimana kita melihat Allah melakukan tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan kebaikan yang mengarahkan pada setiap pribadi untuk mencapai kebahagiaan itu, yakni ada dalam diri Yesus sendiri. Bagaimana Allah yang tidak kelihatan mampu menghadirkan dirinya dan memberikan kepada kita gambaran bagaimana menjadi pribadi yang bahagia. Kebahagiaan adalah impian, harapan setiap manusia, setiap pribadi. Dan hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk boleh menjadi pribadi yang berbahagia. Karena dengan kebahagiaan kita mampu mencapai Allah sendiri atau merasakan kebaikan dan cinta Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ungkapan Yesus ini di satu sisi kita boleh merasakan bahwa apakah lalu mereka saja yang sederhana yang dikatakan berbahagia, lalu bagaimana mereka yang berkecukupan. Inilah motivasi setiap kita yang perlu kita gali dan kita kritisi. Apakah saya berbahagia karena memang saya mengimani Kristus, mengimani Allah yang sungguh membawa keselamatan bagi saya. Diungkapkan bahwa berbahagialah hai kamu yang miskin. Miskin yang dimaksud bukan hanya sekedar materi, tetapi adalah miskin anawim karena mengandalkan Tuhan. Lebih sering kita bisa jadi memiliki kekayaan yang banyak, lalu pada akhirnya hati kita ada di dalam kekayaan itu. Atau ungkapan lain Tuhan Yesus mengatakan, di mana hatimu berada atau di mana kekayaanmu berada, di situ juga hatimu berada. Bagaimana kita mampu mengkritisi ini? Yang dimaksudkan Yesus adalah kamu yang kini miskin, kamu akan mempunyai kerajaan Allah karena mengandalkan Allah. Dan kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan Ia yang sungguh membawa kebahagiaan. Berbahagialah kamu yang kini menangis karena kamu akan tertawa. Kebahagiaan, harapan untuk menjadikan hidup kita bersukacita. Berbahagialah kamu bila demi anak manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Menjadi murid Kristus itu tidaklah mudah di zaman ini, bahkan seringkali dikucilkan, ditolak, bahkan tidak diakui. Kadang-kadang seringkali kalau mereka sudah tahu atau kita sudah diketahui bahwa kita adalah orang Katolik, tidak mudah memberi kesaksian itu. Dan baru-baru ini juga kita menyaksikan atau mendengar seorang imam di Vietnam terbunuh juga karena kemartiran, juga karena kebahagiaan pelayanan yang ia lakukan sambil mendengarkan sakramen tobat. Sungguh menjadi kekuatan bagi kita bahwa pelayanan atau juga kemartiran yang dialami berarti menunjukkan kepada kita masih di jalan Yesus sendiri. Karena Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu bila demi anak manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak, tetapi tidak mengurungkan niat kita. Dan kita pun boleh belajar dari santo dan santa. Banyak sekali santo dan santa yang karena imannya yang sungguh luar biasa merelakan nyawanya sendiri. Misalnya soal kemiskinan atau soal kesederhanaan hidup. Santo Fransiskus Assisi memberikan teladan kepada kita. Ia melepaskan segalanya sampai pakaiannya sendiri. Sungguh sebuah niat yang sungguh tulus, lalu mau memberikan hidupnya demi Allah sendiri. Dan juga yang lain, bagaimana santo dan santa para martir, Stefanus misalnya, sungguh mengakui dan beriman. Dan bahkan Santo Paulus sendiri dan
para martir santo dan santa yang lain. Sungguh memberikan kepada kita gambaran bagaimana menjadi pribadi yang berbahagia. Dan kebahagiaan itu kita upayakan karena kita sendiri sungguh mengalami pengalaman akan Allah yang membawa keselamatan. Yakni Ia yang memberi kebahagiaan bagi setiap kita. Maka mari kita mohon agar kiranya kita boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kasih dan kebaikan Allah sendiri yang mengutus Roh Kudus-Nya agar kita mampu menjadi pribadi yang hari demi hari turut berbahagia. Kita mohon agar kiranya hati kita, harapan hidup kita, tindakan-tindakan kita mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang berbahagia. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, juga untuk mereka yang ada dalam proses pemulihan. Semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini dan ulang tahun pernikahan, diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan memberkati.